Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang semoga kita senantiasa mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di waktu maghrib ini kita bisa menunaikan kewajiban besar, menegakkan sholat maghrib, kemudian kita tambah dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan yang lainnya. Ada zikir ba'da shalah dan juga sholat ba'diyatul maghrib. Dan insya Allah sampai waktu isya tiba pukul 19:07 ya, kita akan memanfaatkan waktu yang sangat istimewa ini, yang sangat berharga ini, untuk melanjutkan menelaah kitab Al-Adabul Mufrad. Mari kita terus memanfaatkan umur kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertakwa kepada Allah, untuk taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Karena memang ini saatnya ya, saatnya kita beramal, saatnya kita bertakwa, saatnya kita tunduk dan patuh, dengan harapan mudah-mudahan ketaatan kita, ketakwaan kita ini nanti menyebabkan kita husnul khatimah, kemudian masuk ke alam barzah, kita lulus dari fitnatul qabr, ujian di alam barzah, sehingga selama kita di barzah mudah-mudahan dilindungi oleh Allah dari azab kubur dan mendapatkan kelimang nikmat barzah. Puncaknya semoga ketaatan kita, ketakwaan kita, termasuk di dalamnya taubat dan istighfar kita, permohonan ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita, menyebabkan kita dirahmati oleh Allah ya, diridhoi. Puncaknya semoga kita dimasukkan ke dalam surganya, dijauhkan dari nerakanya ya. Itulah keberuntungan yang tidak ada bandingannya, kesuksesan yang tiada bandingnya. Kalau orang sudah sampai ke surga Allah, siapapun orangnya, jangankan orang yang waktu di dunianya nikmat ya, bahkan kalau seandainya ada orang di dunianya sengsaranya luar biasa, tapi dia beriman, dia bertakwa, dan di akhirat min ahlil jannah, itu adalah juga termasuk orang-orang yang beruntung. Dan betapapun mewahnya kehidupan seseorang di dunia ini, tapi di akhirat dia min ahlin nar, menjadi penghuni neraka, maka dia adalah termasuk golongan orang-orang yang rugi ya. Baik, terakhir sampai hadis nomor berapa? 151 ya. Nah, ini yang tercatat di sini Juli pekan pertama, berarti ada yang terlewat tidak? 151 ya. Baik. Iya, tentang orang yang diuji oleh Allah, anaknya meninggal ya. Iya itu 151 kan? Atau berapa? Hah? Sekarang 30. Oh iya, 130 ya. Oh iya. Baik.
Oh, waktu itu kita ini ya, Juli pekan pertemuan kedua libur ya. Oh, saya masih umroh waktu itu ya. Oh, iya, iya, iya benar. Karena saya pulang itu hari Rabu, Kamis saya baru pulang Kamis dari sana. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bab al-ihsanu ilal birri wal fajir. Bab berbuat baik kepada orang yang baik-baik dan orang yang fajir. Fajir itu orang yang durjana, orang yang tidak baik. Ya. Begini, orang-orang di sekitar kita itu macam-macam. Ya. Kalau dipetakan atau kita ya identifikasi dari agamanya, ada yang muslim, ada yang non muslim, atau bahasa tegasnya itu ada yang muslim, ada yang kafir ya. Tapi ingat ya, orang yang kita yakini kafir itu juga tidak kita sapa kafir kan, enggak kan. Iya, kita juga harus beradab ya. Ya, bahkan kadang-kadang kita sopan kepada dia, ya kan? Kita baik kepada dia dalam rangka mempromosikan Islam. Ini loh agama Islam. Kamu bertetangga dengan saya seorang muslim, kamu aman insya Allah. Saya tidak akan jahat kepada kamu ya. Kalau sesama muslim itu pun kadang-kadang ada yang orang beragama Islam tapi ahli maksiat, ya kan? Penjudi, pemabuk dan yang lainnya. Fajir dia ya. Ada yang taat juga ya, berarti orang-orang yang baik. Dan kita tentunya ini penilaiannya berdasarkan lahiriah ya. Misalnya orangnya rajin sholat, kemudian ada ketaatannya kepada ajaran agama itu kelihatan. Nah, ini ada bab ihsan kepada al-bir wal fajir. Ternyata dalam ajaran Islam itu berbuat baik tidak hanya kepada orang yang baik-baik saja, tetapi juga kepada orang yang fajir. Baik. An Muhammad bin Ali Ibnul Hanafiyah, dari Muhammad bin Ali Ibnul Hanafiyah, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan itu melainkan kebaikan pula ya. Nah, ini sudah ketetapan Allah ya. Kebaikan balasannya kebaikan pula. Bahkan balasannya bukan setimpal, tapi kebaikan itu balasannya adalah berlipat ganda. Keburukan balasannya keburukan juga. Seandainya kebaikan dibalas keburukan ya, berarti Allah nggak adil. Maka jaza itu adalah in kana khairan fa khair wa in kana syarran fa syarr. Kalau amalnya itu kebajikan, maka balasannya adalah kebajikan pula. Keburukan kalau tidak diampuni oleh Allah, balasannya keburukan juga. Itu adil kan? Nah, hiya musajjalatun lil barri ilal barri wal fajir. Bukan birri ya, al-bar. Al-bar ini berarti orang, isim fa'il. Ya, ini berlaku ya untuk orang baik dan orang fajir. Qala Abu Abdillah, qala Abu Ubaid, musajjalatun mursalatun. Ya, ini sudah ditetapkan dan berlaku secara umum. Ya. Al jazaa'ul ihsani illal ihsan. Fikul hadis, kandungan hadis ini. Adamul farqi fil ihsani wal barri wal karam bainal muslimi wa ghairihi. Tidak ada perbedaan ya, fil ihsan dalam berbuat baik ya, kebajikan dan kebaikan antar muslim dan yang lainnya.
wa bainat taqiyyi wal baghi, antara orang yang bertakwa dan orang yang melampaui batas. Orang yang bertakwa ya, itu orang yang patuh terhadap batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah. Kewajiban dia tunaikan, larangan dia jauhi, itu namanya patuh. Kalau melampaui batas, meninggalkan kewajiban, melanggar larangan, ini berarti melampaui batas ya. Baik, maka orang Islam itu ya kalau berbuat baik ya tidak pilih-pilih. Ada ganjarannya nggak seandainya seorang muslim berbuat baik kepada orang yang non muslim? Ada, tapi harus tetap terpenuhi syarat. Misalnya dia bantu orang, kalau niatnya ikhlas, kemudian bantuannya itu berasal dari uang atau rezeki yang halal, ya diterima oleh Allah. Ya, bahkan ada istilah ya rahmah insaniyah, kasih sayang kemanusiaan. Itu kita tidak perlu tanya ketika ada orang membutuhkan pertolongan ya, nggak perlu diinterogasi dulu. Kamu agamanya apa? Nggak perlu. Orang berdarah-darah butuh bantuan ya cepat ditolong. Kalau orang Islam membantu orang yang membutuhkan pertolongan, itu menjadi amal saleh. Ya, kelaparan misalnya, cepat dihilangkan laparnya, nggak usah ditanya tuh dulu, ya. Atau misalnya pakaiannya dilucuti orang sehingga dia membutuhkan pakaian yang menutupi auratnya, syukur-syukur pakaian yang layak gitu ya, itu juga kebaikan. Ya. Cuman kalau sebaliknya orang non muslim dermawan banget, masya Allah, gemar nolong orang, kita akui nggak kalau perbuatannya ini baik? Kita akui nggak? Oh iya, gimana nggak diakui? Fulan itu orangnya dermawan. Tapi ada ganjarannya nggak? Orang lain, orang di luar Islam berbuat baik, kalau bicara ganjaran, ada ganjarannya nggak? Hah? Ya nggak ada. Kalau ada orang kok kamu egois begitu, seenak-enak kamu, kalau kamu yang beramal soleh ada ganjarannya. Kalau orang lain di luar Islam nggak ada ganjarannya, itu kok. Ini bukan persoalan egois, ya. Ini adalah mengamalkan ilmu, ya. Karena kebaikan itu kalau pelakunya bukan orang mukmin, bukan orang yang beragama Islam, tidak mungkin ada ganjarannya. Ya, ini mestinya ilmu merata umum untuk muslim. Cuman kadang-kadang ada yang telat ilmunya. Dia sudah terlanjur menjadi muslim, cuman tidak tahu. Kemudian ada orang yang istilahnya ngoceh gitu ya, ngaco, dia tidak punya filter, termakanlah. Iya. Orang kafir itu kadang-kadang jemaah sekalian amalnya banyak banget. Kita itu kadang-kadang ya bisa dijatuhkan orang. Apa yang kamu telah belanjakan? No, orang itu bantu beras berton-ton kadang-kadang, ya, ya kan? Ya, tolong hal-hal begini ini kita harus ilmu. Amal solehnya orang-orang yang tidak beriman, orang di luar Islam itu di akhirat sudah dikabarkan oleh Allah seperti fata morgana, tidak ada bobotnya, tidak ada, ketika ditimbang juga tidak ada bobotnya, ya. Tapi kita harus jujur, kebaikan orang di dunia itu harus kita akui sebagai kebaikan. Bab fadlu man ya'ulu yatiman, bab keutamaan orang yang mengurus anak yatim. Anak yatim itu siapa, ikhwatal iman? Anak yatim kan terkenal banget kan di dalam Islam. Anak yatim itu salah satu jalan kebaikan itu adalah berbuat baik kepada anak yatim, mengurus sampai ada panti-panti asuhan gitu kan. Tapi juga jangan lupa, kita kalau pelajari agama kita ini juga ada dosa besar terkait dengan anak yatim. Siapa? Orang yang makan harta anak yatim. Wow, itu sampai diungkapkan itu dengan
lancangnya dia memakan harta anak yatim itu diibaratkan memenuhi perutnya dengan api neraka. Masya Allah. Berarti hati-hati, jangan sampai kita bermasalah dengan anak yatim, urusannya besar. Tapi kalau kita berbuat baik kepada anak yatim, maka itu adalah salah satu jalan kebaikan yang juga ganjarannya sangat besar. Sekarang kita ini ya, kalau yang taklim itu jangan seperti yang tidak taklim, ya. Harusnya tidak sama antara orang yang ngerti dengan yang tidak mengerti. Anak yatim itu siapa? Anak yatim itu adalah anak yang ditinggal mati oleh bapaknya, ya. Kemudian usianya belum mencapai usia balik. Itu yang dimaksud anak yatim. Karena ini kadang-kadang orang itu misalnya menggalang dana, melakukan donasi, mengumpulkan donasi untuk nyantuni anak yatim. Nah, kalau memang dana itu dikumpulkan anak yatim, ya memang khusus untuk anak yatim, kecuali agak diperluas donasi untuk anak yatim dan anak-anak yang memerlukan bantuan. Nah, itu nggak masalah. Tapi kalau bicara anak yatim itu spesifik banget, ya. Bapaknya meninggal, usianya belum balik. Ini yang dimaksud anak yatim, ya kan? Nah, kalau ada anak diterlantarkan oleh orang tuanya, punya ayah, tapi ayahnya tidak bertanggung jawab, statusnya anak yatim apa enggak? Bukan. Tapi dibantu apa enggak? Bantu, tapi bukan atas nama anak. Ini anak terlantar. Demikian juga kalau yang sudah tua-tua, jangan ikut-ikut daftar atas nama anak yatim. Nah, kalau umur 40 masih yatim, 50, ya kita nih yatim semua rata-rata gitu kan. Ya begini ini masalah pengetahuan, ya, ilmu, ya. Anak-anak yang asli tidak punya bapak, bapaknya gelap, bahkan kadang-kadang sampai sengketa gitu, ya Allah, sampai tes DNA. Ya Allah, anak itu aslinya itu gamblang banget. Kalau prosedur syariat itu diikuti, ya, ini orang tadinya tidak saling kenal, kemudian mengenal, kemudian jatuh hati, kemudian khitbah, kemudian nikah, ya. Tadinya tidak saling kenal, setelah nikah beberapa tahun atau beberapa bulan kadang-kadang, ya, lahir anak itu jelas, nggak usah tes DNA. Iya. Ya Allah, kadang-kadang urusan anak saja sampai tes DNA. Saking ribetnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, itu bukan anak yatim. Tapi kalau dia terlunta-lunta, dia membutuhkan bantuan, ya tetap dibantu, tapi bukan atas nama anak yatim. Termasuk istri yang ditinggal oleh suaminya, nggak jelas janda apa enggak. Ya jangan buru-buru antum katakan janda lah. Janda itu kalau sudah dicerai, ya, imam meninggal atau memang nggak taunya dinikahi, setelah dinikahi suaminya nongol, waduh, konflik lagi, masalah. Baik, perhatikan, man ini lafadz umum, ini berlaku di seluruh dunia, di Arab sana, di Asia, di Eropa. Kalau ada orang yang mengurus anak yatim, berarti masuk dalam bab ini. Ini pahami baik-baik, ya. Kalau ada ajaran Islam itu berarti berlaku umum, ya. Artinya wilayahnya itu loh, jangan antum ini kesempatan ini hanya untuk orang Arab, enggak. Termasuk kita kalau di sini kok belajar bab ini, kemudian kita punya kemampuan untuk mengamalkannya, mungkin kita ini luas, ya. Mungkin ada yang punya tanah, kemudian diinfakkan untuk membangun asrama anak yatim. Kemudian di situ masya Allah kadang-kadang ada pendidikannya tahfidzul Quran, atau masya Allah melibatkan banyak orang. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, as-sa'i 'alal armalati wal masakin
kal mujahidi fi sabilillah wa kalladhi yasumun nahara wa yaqumul lail. Masyaallah ya. As-sa'i, orang yang menghidupi atau yang membantu, yang mengurus al-armalati, para janda, wal masakin, dan orang-orang miskin. Yang diurus di sini tentunya janda miskin. Kalau janda kaya raya ya nggak usah. Maksudnya urusan duit, urusan makan, minum, papan, udah sejahtera dia ya. Kal mujahidi fi sabilillah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Wa kalladhi yasumun nahar, dan seperti orang yang puasa di siang hari, wa yaqumul lail, dan qiyamul lail. Ngurus ya, ngurus apa tadi? Siapa yang diurus? Al-armalah, para janda, wal masakin, dan orang-orang miskin. Ya Allah, ternyata perbuatan ini ya, amal ini di dalam Islam itu fadilahnya, keistimewaan seperti orang yang jihad di jalan Allah, seperti orang yang puasa, rajin puasa sunnah, dan puasa rajin qiyamul lail. Tapi begini ini ya, jangan salah faham, gagal faham. Kalau begitu saya ngurusin aja deh para janda, para anak, para orang-orang miskin, gak usah sholat. Kan sudah amal ibadah yang saya tekuni ini kan sudah. Oh, kalau kesimpulan kamu seperti itu ya ngaco. Orang Islam itu ya tetap harus sholat 5 waktu, tidak mungkin tergantikan dengan amalan yang lain. Iya. Jumatan ya Jumatan, ya kan? Tidak bisa. Ini kadang-kadang kalau ada orang belajar begini ini, dia hidupkan satu cabang kebaikan, dia matikan cabang yang lain. Nah, hari ini ada orang itu ya, ninggalkan sholat karena dia kerja, itu ngeyel dia. Kerja kan ibadah, Pak. Jadi kalau saya nggak sholat tapi saya kerja, itu kan ibadah juga. Astagfirullahaladzim. Ini parah ya, parah ya. Ya nggak begitulah. Ibadah sholat ini tidak mungkin kita tinggalkan. Antum bekerja mestinya tidak memakan, tidak meninggalkan sholat ya. Kalau agama itu kayak main catur tuh, digeser-geser ya, nanti ya hancur ya. Begini, ini adalah jalurnya, namanya jalur tambahan ya. Statusnya tambahan. Setelah dia bersyahadah la ilaha illallah, menunaikan kewajiban, dia punya kemampuan untuk masuk jalur ini, fadhal. Tapi jangan meninggalkan yang wajib, yang fardu ain istilahnya. Sekarang itu banyak orang kacau dalam masalah ini. Ya wajar, karena agama itu juga kadang-kadang dipelajari asal-asalan, ya kan? Sering saya sebutkan, antar kewajiban itu ada kewajiban yang dijunjung tinggi, ada kewajiban yang diabaikan. Contoh, mau contoh? Nanti pasti antum mengaminkan, membenarkan apa yang saya katakan. Orang itu kadang-kadang Jumatan itu peduli banget, diagungkan. Bahkan kadang-kadang mungkin istrinya, Pak ini sudah 10:30 nih Pak, siap-siap nih sarungnya ini, didukung. Tapi sholat 5 waktu hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu sampai Jumat subuh, kadang-kadang dia tidak perhatikan sholat waktu. Benar beragama seperti ini. Atau kadang-kadang memperhatikan satu kebaikan tapi mengabaikan yang lain. Silaturahim hukumnya apa? Silaturahim hukumnya apa? Wajib. Tapi kalau ada orang mondar-mandir silaturahim misalnya, ya kan? Bahkan kadang-kadang itu kalau lebaran ini para pengembara atau para ini ya, pulang kampung itu menempuh ada sampai ribuan kilo. Ada ya? Ada. Ya. Bela-belain pulang kampung tapi tidak sholat sepanjang jalan. Misalnya itu. Ya. Begini ini kan kita tidak menghendaki terjadi kan, tapi kira-kira terjadi enggak? Pulang kampung ingin merajut hubungan dengan kerabat karib, tapi hubungan dengan Allah putus. Begini ini harus ada yang ngingetin. Terbayang nggak? Orang yang suka ngingetin itu amar ma'ruf nahi mungkar, orang yang mengajak ke jalan Allah itu memang potensi dimusuhi orang. Iya, ini bukan jalan aman, jalan penuh dengan resiko. Iya, penuh dengan resiko.
fikul hadis as-sa'yu 'alal armalati wal yatimi, orang yang berusaha mengurus as-sa'yu ini ya, ini antum bayangkan ya, orang yang melakukan menghandle kebaikan ini itu aktif dia, karena objeknya itu orang. Al-armalah itu orang, ya kan, janda itu kadang-kadang punya anak-anak yatim, ya kan. Ini yang diurus ini orang. Kalau ngurus kambing sederhana kan, iya, kambing itu ditaruh di kandang, dikasih rumput gitu, sudah selesai. Ini orang, berarti menyangkut apa, makanannya, pakaiannya, papannya, pendidikannya. Maka ini aktif banget orang yang meluangkan untuk berbuat baik di jalur ini, mengurus para janda, ya. Wal yatimi, dan anak yatim, wal infaqi alaihima, nih, menafkahi mereka, wal qiyamu ala umurihima, dan mengurusi urusan mereka. Jihadun fi sabilillah, adalah jihad di jalan Allah. Pantas, karena ini memang memerlukan pengorbanan yang luar biasa. Kadang-kadang pengorbanannya ya tenaga, ya harta. Bukan kadang-kadang, ya itu sudah pasti. Nah, ada prinsip orang Islam itu lemah kalau sendiri, kalau berjamaah kuat. Nah, ini biasanya jalur anak yatim itu tadi yang saya gambarkan, ini ada orang yang ngurusi anak yatim, bikin panti, ya Pak. Ya. Ini kan butuh dana, nanti berpartner dengan para donatur, ya. Tapi yang menjadi masalah hari ini, penyakit kita umat Islam itu banyak yang tidak jujur. Atas nama anak yatim tapi dananya dikemplang misalnya, Masya Allah. Wow, ini nanti urusannya dengan Al-Alimul Khabir, dengan Allah yang maha pengasih, yang maha mengetahui lagi maha teliti. Nggak bakalan kemana itu pasti kena. Masya Allah. Anak yatim itu kalau dijual jemaah sekalian masih laku banget. Iya. Antum misalnya, apalagi kalau orang itu namanya bagus gitu, punya kedudukan tinggi, kemudian punya anak yatim, cuman punya proposal ngutus murid-muridnya atau kontak dengan orang-orang, ngalir itu duit. Ya. Kalau itu benar-benar digunakan untuk mengurusi anak yatim, ini termasuk ini, ya kan? Tapi kalau masuk ke kantong mas nggak banyak Pak. Kantong itu kan nggak mungkin muat 10 juta lah. Rekening, kalau rekening itu ya berapa miliar juga masuk. Masya Allah, Masya Allah. Ya, itu ya. Iya. Termasuk yang laris apa? Yang laris kalau digunakan untuk nyari-nyari dana, masjid. Iya, masjid itu kalau dikutip, barang siapa yang membangun masjid di dunia ini, meskipun kecil seperti tempat sarang burung bertelur, dibangunkan oleh Allah rumah di surga itu. Iya, masjid sampai hari ini itu juga masih mudah untuk nyari donasi. Kalau orang-orang yang tidak punya rasa takut kepada Allah, ya, modal peci begini ini kayak saya gini, ya, kira-kira bawa apalagi orang yang banyak kenal saya, Pak Yadi, Pak saya mau bangun masjid. Iya, mudah saya itu. Ya, anak yatim, termasuk kebaikan-kebaikan ini, ya. Umroh juga. Maka antum dengar berita-berita travel yang ngemplangi duit jamaah itu kadang-kadang miliaran. Bahkan dulu ada yang sampai tembus 1 triliun lebih. Travel terkenal, ya, Masya Allah. Waktu itu masih ada, sampai iklannya itu di TV One juga. Itu ternyata mengemplang dana jamaah itu menipu sampai nilainya triliunan, ratusan miliar juga ada, ya, ada kan? Karena Masya Allah orang ke Mekah itu kepengen umroh itu luar biasa. Apalagi jalur haji itu harus nunggu 30 tahun baru bisa. Hati-hati, ya, simbol-simbol agama kita ini yang sakral itu, kalau ketemu orang rakus bisa dijadikan untuk nyari duit kepentingan pribadi. Na'udzubillah min dzalik. Ya, di dunia ini sih enak lah. Kira-kira kalau 1 miliar kan dapat ya Pak, ya, untuk beli Pajero, Fortuner kan masih lebih, ya. Ya, lebih enak lah.
Tapi apakah hidup itu hanya satu episode ini? Kan nanti mati. Kemudian nanti akan dihisap oleh Allah dari mana duitmu itu. Ya Allah, kalau ngemplang harta anak, donasi untuk anak yatim dia, naudzubillah min dzalik. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, nyari apa itu istilahnya? Bukan hanya sekedar nyari mati. Kalau mati di dunia ini kan mati kan selesai kan. Kalau di akhirat itu kan nggak mati-mati kan? Hah? Naudzubillah min dzalik. Tayyib. Al-haddu ala kashfi kurubati dhu'afa wal muhtajin. Ini ya. Anjuran untuk menghilangkan penderitaan orang-orang lemah dan orang-orang yang membutuhkan. Awas ya. Jadi orang Islam itu harus punya mental ini ya. Kita nyari rizki, ngais-ngais rizki, dapat karunia, salah satunya adalah untuk bantu orang lain ya. Tapi ini urutannya yang kesekian ya. Iya, ini bukan nomor satu. Pertama itu kalau kita punya keluarga berarti untuk menafkahi keluarga. Yang kedua untuk kerabat karib, ya keponakan, ya apalagi ya pokoknya kerabat karib, bibi, pak ade, pak ale, itu terutama yang pertama kali adalah orang tua. Kalau orang tua kita membutuhkan bantuan, maka anak itu yang pertama kali adalah membantu orang tuanya. Dan kadang-kadang orang itu dikaruniai oleh Allah duit itu nggak habis-habis. Untuk urusan keluarganya beres, ya kan? Bantu kerabat karib beres, bantu ini juga beres. Kadang-kadang orang itu dimodali oleh Allah, lapang banget rezekinya. Ya, itu kalau duit yang halalan thayyibah, kemudian dia ikhlas dalam beramal, itu panennya, masya Allah. Ya. Kalau ada yang misalnya, Pak, saya kok apes banget ya Pak ya. Kenapa? Saya itu duit saya, gaji saya itu pas, bahkan sering kurang untuk urusan keluarga. Kamu jangan bilang apes. Nah, bahkan saya hibur kamu, berbahagialah. Tetapi kan saya tidak bisa ikut ini itu, misalnya ada renovasi masjid di lingkungan saya, nggak usah. Itu bukan urusan. Itu urusannya orang-orang yang punya kelapangan rezeki. Iya. Kalau duit kamu itu habis untuk bayar listrik, untuk bayar apalagi yang rutin bayarnya itu apa misalnya kan, kemudian untuk nafkah, untuk urusan sekolah, sudah berbahagialah, mengharap kepada Allah. Kalau duitnya ini sumbernya halal, ikhlaskan, itu tabungan yang ganjarannya besar. Kenapa besar? Karena itu kewajiban. Ini kadang-kadang ada orang tuh masya Allah sudah nikah, nafkahi keluarga itu males banget, berat banget. Dia lupa Rasulullah sudah mengajarkan itu kan, dinar yang untuk menafkahi keluarga itu adalah besar banget ganjarannya, karena itu yang wajib. Ini juga ada manajemennya ya, berbuat baik kepada anak janda dan anak-anak yatimnya. Ini urutannya adalah tentunya setelah. Kalau ada orang misalnya ya, dia baik sama janda dan anak yatim, tapi keluarganya tidak diurus. Nah, listriknya dipadam, kenapa diputus? 3 bulan, bukan hanya 3 bulan, sekarang telat berapa hari aja diputus. Nah, duitnya kemana? Itu untuk berbuat baik kepada orang ini berarti tidak cerdas. Ya, tidak cerdas. Ya, tidak cerdas. Ada manajemennya. Nah, begini ini juga potensi ya. Orang itu sudah mengamalkan, tapi dari sisi prioritas kadang-kadang tidak. Ya. Ada orang itu kalau dengan teman-temannya, sahabatnya itu dermawan banget, habis gajian masya Allah traktir, makan-makan enak. Tapi keluarganya itu hatta istilahnya tanggal muda itu juga masih nggak dikasih ke lapangan. Tapi kalau di luar royal, bener nggak begini nih? Enggak lah. Mestinya dari keluarganya dulu, kerabat karibnya dulu, baru kalau ada lebih siapa aja. Ya kan gitu. Baik. Ini juga ihsan kepada janda ya, ini harus diperhatikan juga. Antum jangan gegabah. Nanti ihsan kepada janda, rumah tangga antum kebakaran, istri antum cemburu, ya gimana? Begini ini diatur, ya supaya maslahatnya itu benar-benar maksimal. Ya caranya gimana? Gunakan tangan istri akan lebih bagus. Nah, nih duit ini ada nih, beliin sembako, anterin ke anak-anak yatimnya pada butuh bantuan.
ya kan? Kalau sembunyi-sembunyi, apalagi ada yang ngelapor ya, suami kamu kemarin ke sana, wow, ini iya, akhirnya nggak beres. Ya, begini-begini ini juga dipikir ya, dipikir. Termasuk dalam keluarga ya, keluarga itu hendaknya pakai silang. Kalau kita ihsan kepada keluarga kita, kerabat-kerabat kita, ya orang tua kita yang paling ini, kalau nggak ada ya kerabat, itu gunakan tangan istri kita. Ya, itu akhirnya istri kita di mata kerabat kita itu masya Allah dicintai, terkenal kebaikannya. Ya kan, sama-sama modal 100.000, tapi kalau tangan istri ini yang memberikan, nih berikan, harum kan namanya, betul nggak? Nanti demikian juga kalau ihsan kepada pihak istri, gunakan tangan suaminya. Itu akan lebih apa namanya, maslahatnya lebih maksimal. Karena di dalam keluarga itu kadang-kadang juga begitu, egois gitu. Istri itu maunya mempengaruhi suaminya untuk baik kepada keluarganya saja ya. Dia pisahkan dengan keluarga. Wow. Kalau tipe suami yang takut istri ya, akhirnya istrinya menang. Padahal bisa disiasati yang lebih bagus. Baik. Bab berikutnya, bab fadlu man ya'ulu yatiman lahu. Bab keutamaan orang yang mengurus anak yatimnya. Anak yatim itu kadang-kadang ikhwatal iman, anak yatimnya mau dari keluarganya atau anak yatim dari orang lain, gitu kan. Baik. Haddatsani Abdullah bin Abi Bakar. Abdullah bin Abi Bakar menceritakan kepadaku anna Urwata ibn Zubair, bahwa Urwah ibn Zubair akhbarahu, mengkhabarkan kepadanya, anna Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, bahwa Aisyah zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, zauj itu bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan ya. Jadi antum jangan buru-buru menyalahkan redaksi ini. Tidak harus anna Aisyah zaujatun Nabi, boleh zaujatun, bahkan itu memang yang paling jelas. Tapi kalau disebut zaujun Nabi, maksudnya pasangannya Nabi, itu juga boleh. Jadi kata zauj itu bisa untuk laki-laki ya, atau juga untuk perempuan, tergantung ininya. Ja'atni imra'atun ma'aha ibnatani laha, ada seorang perempuan datang kepadaku bersama dua putrinya. Fasa'alatni, lalu dia minta kepadaku, falam tajid indi illa tamratan wahidan, lalu dia tidak mendapati di sisiku kecuali satu butir korma. Perhatikan Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada perempuan datang dengan dua putrinya minta, ternyata tidak punya apa-apa Aisyah ini kecuali satu korma, satu butir korma. Taib. Fa'ataituha, maka aku berikan satu butir itu kepadanya. Faqasamatha baina ibnataiha, lalu dibelahlah, dibagilah satu butir korma itu diantara untuk kedua anaknya itu. Masya Allah, satu butir dibelah. Korma itu ada yang segede gini nggak? Nggak ada. Nggak ada apa menjol ya, menjol yang tengah itu aja sejempol kaki ya, sebutir. Nah kok dibagikan ya? Nah iya memang adanya itu. Ini menunjukkan bahwa Aisyah itu hebat. Bukan, jangan antum celah kalau orang yang nggak paham masa sebutir. Nah adanya cuman sebutir, kecuali kalau di situ ada satu baskom gitu ya, atau satu mangkok dikasih sebutir, mungkin kita katakan itu pelit. Belum lagi ini nih ya, yang membuat hidup kita itu kadang-kadang kempos. Begini-begini ini kita abaikan. Ada segelas air, ada sepotong kue. Kebaikan itu kalau dihitung cuman sepotong, mungkin ya. Tapi kan ayat tentang kebaikan itu skalanya dihitung per dzarrah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Satu korma itu berapa dzarrah? Satu potong kue ya, atau satu butir bakwan, satu apa, keping atau apa ngitungnya, satu pisang goreng itu berapa dzarrah, kan gitu ya. Belum lagi kita punya teori ya, amal itu meskipun nilainya sedikit tapi dilakukan dengan ikhlas, Allah itu asyakur ya, zat yang membalas amalan yang sedikit dengan berlipat ganda. Ada pelacur Bani Israel ngasih anjing yang kehausan, ngasih minum, cuman ngasih minum anjing yang kehausan.
Ini kadang-kadang ada loh orang yang tidak percaya hadis ini. Wah, masa sih orang cuman segitu ganjarannya? Dia tidak tahu ilmu tentang amal. Amal itu bukan menggunungnya atau ininya, tetapi unsur keikhlasan itu juga akan menjadikan amal kecil ganjarannya besar. Betapa banyak amal yang dilihat sepele tapi balasannya menggelembung besar. Sebaliknya betapa banyak amal-amal besar yang memang kadang-kadang itu kecenderungan untuk pamer, untuk ria, itu meletup-letup gitu ya, meledak-ledak, akhirnya nggak dapat apa-apa. Na'udzubillah min dzalik. Tayyib. Kemudian summa qamat, kemudian dia berdiri, fakharajat, lalu keluar setelah dikasih sebutir Quran. Fadakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadatsatuhu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dan aku menceritakan kejadian tersebut kepadanya. Ya. Faqala, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa namanya sabda beliau setelah diceritai oleh Aisyah radhiyallahu anha tadi. Man yali min hadhil banati syai'an. Siapa yang mengurus putrinya ini. Ya. Fa ahsana ilaihin, lalu dia berbuat baik kepadanya. Kunna lahu sitran minan nar. Maka itu akan menjadi tabir baginya dari neraka. Nah ini ya, ini kalau misalnya ibu-ibu yang ikut ngaji, Masya Allah, saya motivasi. Capeknya ibu-ibu ngurus anak, ya, itu tidak sia-sia. Ikhlaskan karena Allah, nanti mudah-mudahan menjadi penyebab masuk. Demikian juga bapak-bapak yang punya keluarga. Hari ini jemaah sekalian, itu ada orang yang milih gak nikah. Alasannya apa? Kalau nikah itu ribet katanya. Mendingan kumpul kebo. Ya, bisa ganti-ganti, nggak ada ikatan apa-apa gitu kan. Orang kumpul kebo, namanya kebo, kalau bisa ya bisa aja kan gitu. Masa anda kebo ribet, nggak ada lah. Iya, sekarang itu macam-macam gaya hidup. Ada mulai orang Islam ya, itu sudah males nikah karena melihat nikah itu mengerikan. Harus ini anak orang, harus menafkahi, harus. Ya Allah, padahal ini investasi akhir. Makanya orang Islam itu kalau sudah melihat sesuatu tidak pakai agamanya, tidak pakai ilmu, ya begitu. Anak itu repot. Iya repot. Tapi kalau anakmu itu kamu didik, kemudian apalagi sampai menjadi anak yang soleh, oh itu nilainya luar biasa. Ya, baik. Ya. Nah, sampai di sini ini belum selesai ya. Nanti saya catat di ini 132 belum selesai. Insya Allah masih ada pertemuan kedua kan ya? Ya kan di bulan Agustus kan nanti ya, insyaallah. Dah tiba waktu Isya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.